keterlaluan kamu, Arman. Mama jadi malu sekarang. Semua teman-teman keluarga jadi tahu. Mama kenapa harus malu, Ma? Seharusnya Mama bangga kalau anaknya Mama itu sudah menikah. Bangga? Adrian menikah dengan perempuan yang kerjanya menjadi pelayan restoran. Ada tukang ramal yang tinggal di rumah susu dan kumuh. Apa yang Mama banggakan? Permisi Nyonya, ada telepon dari Bu Arifin. Bilang saya nggak ada. Baik Nyonya. Mama kenapa sih nggak mau terima telepon dari Ibu Arifin? Itu kan teman dekat Mama. Arman, Ibu Arifin pasti sudah membaca pengumuman ini. Mau bilang apa, Mama? Permisi lagi Nyonya, ada telepon dari... Saya bilang saya nggak mau terima telepon. Bilang nggak ada. Saya nggak mau terima telepon. Bilang ke luar negeri. Baik Nyonya. Ma, malam ini saya mau ketemu Ana sama Adrian. Mama mau ikut. Keterlaluan kamu. Jam istirahat di kantin. Mau ngajakin berantem apa tuh cewek? Adit, gua pikir lu gak bakal menuhin permintaan gue. Taunya lu nongol juga. Emangnya gue pengecut apa? Emang gue takut sama lu? Lu mau apa sih sekarang? Gue mau... Gue nerima cinta lo, Dit. Gue nerima cinta lo. Hah? Kami. Si Tina mana? Tadi gue sama dia udah berusaha gitu nahan dia. Tapi dia tiba-tiba dipanggil kepala sekolah. Jadi dia nggak ngeliat gue nyium Adit. Dia nggak ngeliat adegan mesra gue sama Adit dong. Ya enggak. Tin, tadi kamu habis ngadep ke kepala sekolah. Ova bilang saya dipanggil kepala sekolah, tapi ternyata enggak tuh. Saya terpaksa ngebohongin Tina demi kamu, Dit. Demi saya?
kalau saya nggak ngajak Tina pergi, pasti dia marah-marah sama kamu. Karena kamu dicium sama Sherry. Kamu tahu dari mana kalau Sherry? Saya nggak sengaja ngedengar semua rencana Sherry di toilet sama teman-temannya. Makasih, Fa ya. Sahabat kan udah sepantasnya saling menolong. Sifat mama sama sifat kamu tuh sama-sama keras. Setiap keinginan harus terpenuhi. Jadi saya minta sama kalian berdua pengertiannya mengenai mama. Soalnya keyakinan mama dengan keyakinan Adrian tentang Ana tuh sangat beda. Saya jadi nggak enak. Semua ini gara-gara saya. Ana, saya minta kamu jangan kecil hati ya. Ini bukan salah kamu. Ini soal keadaan. Tapi saya yakin mama pasti mau menerima kamu. Asalkan Adrian bahagia. Tapi perlu waktu ya. Terima kasih, Kak. Arman memang dilahirkan sebagai pemimpin. Dari dulu dia selalu menjadi penengah. Iya kan, Man? Ya itu resiko jadi anak sulung lah. Apalagi sewaktu papa meninggal, saya harus menggantikan papa, harus mengurus perusahaan dan keluarga. Kalau Arman yakin, saya juga pasti yakin. Semuanya akan berakhir dengan baik. Tapi memang semuanya itu perlu waktu. Ya kan, An? Insya Allah, insya Allah. Ya udahlah, kita nggak usah ngebahas itulah. Sekarang kita ngebahas gimana rencana kamu untuk bulan madu. Udah ada rencana belum? Belum, saya mutusin nih. Hah? Jadi Roni itu mantan pacar kamu? Dia orang yang telah menghamili kamu, Ros? Yang telah meninggalkan kamu dan anak kamu? Tapi saya udah nggak tahu lagi harus berbuat gimana, Sur. Kenapa masih bingung sih, Ros? Sudah jelas Roni itu bukan cowok yang bertanggung jawab. Dia telah menyakiti perasaan kamu, Ros. Telah mengecewakan kamu. Juga telah melantarkan anak kamu, Ros. Tapi dia tetap ayahnya Fitri. Dan saya nggak bisa melarang Fitri untuk mengetahui siapa sebenarnya ayah kandungnya. Kamu masih mencintai Roni? Saya udah nggak memikirkan diri saya. Yang saya pikirkan hanya Fitri. Buat saya dia yang paling penting sekarang. Saya hanya ingin dia bahagia. Selama ini dia udah cukup menderita karena dia tidak pernah tahu siapa sebenarnya ayah kandungnya. Kalau kamu benar-benar ingin membahagiakan Fitri, kamu harus tahu, Ros. Figur ayah seperti apa yang bisa membahagiakan Fitri, Ros? Maksud kamu? Apa kamu yakin kalau Roni bisa membahagiakan Fitri? Halo. Telepon mati terus, kenapa sih? Lu kenapa sih? Gua lagi bete, Yan. Gua tuh mau ngajak lo makan malam ini. Terima kasih, Yan. Tapi kelihatannya malam ini gue lagi nggak mood, Yan. Masih masalah cewek lagi ya? Bukan. Ini bukan soal cewek, tapi soal cowok, Yan. Hah? Cowok? Sejak kapan lu seneng cowok? Brengsek lu, Yan. Bukan itu maksudnya. Ini serius, Yan. Cowok itu mantannya Rosita, Yan. Dan sekarang dia ngajak balik lagi sama Rosita. Sekarang gue nggak bisa berbuat apa-apa, Yan. Hati gue teriris-iris, Yan. Hancur hatiku, Yan. Dan gue sekarang baru ngerasain namanya kecewa yang benar-benar kecewa, Yan. Dan gue sekarang patah semangat, Yan. Gue sudah patah hati, Yan. Sur. Lu inget nggak yang gue bilang? Kalau lu emang yakin, lu jalanin terus. Jangan pernah mundur dong. Lu nggak perlu dengerin kata orang, ikutin kata hati lu. Ya? Gue sekarang mau makan malam dulu sama bini gue. Oke? Salam buat Ana, Yan, ya.
sih, Bu? Saya nggak menyangka secepat ini tanda-tanda muncul dalam ramalan saya. Tanda apaan? Mi, lihat kartu ini. Apaan? Mereka baru saja menikah. Tapi tanda-tanda keburukan sudah muncul. Lihat, Mi, lihat kartu ini, Mi, lihat. Gelap. Sial. Musibah. Ana, tempat ini nggak ada orang. Cuma kita berdua. Lemper. Lemper ini makanan kesukaan saya dari kecil. Makanya begitu ketemu kamu, saya yakin sekali kalau kamu jodoh saya. Kamu tahu kenapa? Karena kamu jago bikin lemper. Kamu lucu banget. Kamu selalu buat saya tertawa. Saya mau dansa sama kamu. Saya nggak bisa dansa. Saya ajarin. Walaupun sebenarnya saya juga kurang bisa dansa. Pelan-pelan. Nah. Kiri. Nggak apa-apa. Coba lagi. Dari kiri ya. Mama, Ada apa? Ada apa sih? Kamu kok seperti melihat hantu saja? Nanda, Mananda. Nanda? Nanda kemari? Ada-ada saja tuh orang. Masih berani dia nginjak rumah mama ya? Mana dia? Lagi main Mas sama Adi sama Ita di teras. Papa walau nggak pernah nengokin kalian, Papa tetap sayang dan tetap mengingat kalian berdua, ya? Adik kangen sama Papa. Kapan kita bisa main bola sama-sama lagi, Pak? Iya, kapan kita piknik ke pantai sama-sama lagi? Nanti ya, kalau Papa punya waktu yang baik buat kalian, pasti semuanya buat kalian. Aji, Ita, masuk. Mama? Kalian tidak dengar? Tuli, ha? Ini sudah malam, waktunya tidur. Masuk. Pak? Lika! Lika! Ya, Ma. Kamu suruh anak-anak masuk. Adik, Ita, sini. Tapi kita masih kangen sama Papa, Ma. Ayo tidur di sini. Mau apa sih kamu kesini lagi? Kan saya sudah bilang bahwa kamu tidak boleh menginjak rumah ini lagi. Ma, saya kemari karena saya sayang dengan anak-anak saya. Jangan khawatir. Anak-anak kamu sudah dirawat dengan baik di sini. Ita dan Adi itu adalah anak yang saya sayangi. Saya berhak untuk bertemu dengan mereka. Dan mereka adalah berhak bertemu dengan saya, Ma. Mereka tidak perlu ayah yang tidak becus seperti kamu. Tolong ya, kamu jangan ganggu kami. Dan jangan nginjak rumah ini lagi. Hubungan kamu dengan Rika sudah berakhir. Tapi sampai kapanpun, mereka adalah tetap anak-anak saya. Nanda, Arman? apa kabar? Hah? Baik, baik, baik. Udah lama? Ya, lumayan. Udah ketemu anak-anak? Udah, berusaha. Mau berusaha. Mah?
Good morning, Ma. Ya, Ma, sarapan dulu, Ma. Buat apa kamu bawa sarapan segala? Mama tidak lapar. Ma, saya harap Mama mengerti dengan keputusan saya bahwa saya mendukung Adrian. Bukan berarti saya ini memusuhi Mama. Enggak, Ma. Saya ini tetap anak Mama kok. Begitu juga dengan Adrian. Anak juga harus mendengar apa kata orang tua. Sebaliknya juga begitu, Ma. Orang tua juga harus mendengar pendapat anaknya. Pasti setiap orang tua menginginkan anaknya bahagia, kan, Ma? Ma, mungkin ini bukan waktu yang tepat. Tapi saya butuh jawaban secepatnya, Ma. Apakah Mama bersedia kalau Adrian dan Ana tinggal di sini, Ma? Apa? Ya, saya mengerti, Ma. Mama belum bisa menerima mereka, tapi berarti saya harus mengatur di mana Adrian tinggal. Karena Adrian tidak bisa tinggal seterusnya di hotel. Ma, saya butuh jawaban Mama secepatnya ya. Saya kerja dulu, Ma. Assalamualaikum. Perempuan kampung itu mau tinggal di sini, di rumah kita. Enak aja dia. Memang itu kan yang diinginkannya. Tinggal di rumah mewah dan menjadi nyonya besar. Ya, dan begitu dia masuk kemari, dia akan mempengaruhi semua orang. Mengambil alih semuanya. Ratna, kamu nggak boleh menerima mereka. Iya, Ma. Suruh aja dia tinggal di rumah susunnya itu, yang kumuh itu. Biar tahu rasa dia. Ya, biar dia sadar. Memang dia bisa memaksa Adrian untuk mengawininya. Tapi jangan harap dia bisa memaksa Adrian untuk memberikan hartanya. Masalahnya adalah Arman sekarang berpihak pada mereka. Dan saya tidak mau kehilangan Adrian, Mas. Saya ingin Adrian pulang lagi ke rumah ini. Ya, artinya kamu juga harus menerima Ana dong. Ya nggak mungkin lah Adrian kembali tanpa Ana. Mereka kan sudah suami istri, Rat. Ya, kita harus rubah strategi. Kalau semula kita melawan keinginannya Adrian, sekarang strategi baru adalah kita semua harus mendukung Adrian. Mama mau ngalah. Mama mau menerima si perempuan kampung itu sebagai menantu Mama. Apa? Saya lega mendengarkannya, Ma. Dan saya juga salut dengan keputusan Mama. Terima kasih, Ma. Adrian dan Ana pasti senang mendengarkannya. Tapi satu syarat apa, Ma? Mama minta kamu berjanji untuk menyelesaikan kuliah kamu. Setelah itu kamu membantu saya di perusahaan. Cuma itu syaratnya? Ya, selama ini Mama berpikiran negatif terhadap Ana karena Ana telah mengacaukan hidup kamu. Ya, misalkan kamu keluar dari rumah, kuliah kamu berantakan, dan bahkan kamu menjadi pelayan restoran. Saya rasa sih wajar aja ya sebagai orang tua, terutama Mama, punya berpikiran jelek terhadap Ana. Tapi sekarang, kamu harus buktikan bahwa Ana ini bukan menghancurkan hidup kamu, bahkan memberikan motivasi hidup untuk kamu. Ana, sekarang saya mau tanya sama kamu. Mana yang kamu pilih? Saya bantu Arman, atau kamu punya suami cuman pelayan restoran? Apapun keputusan kamu akan saya dukung. Saya kan istri kamu. Iya, Ana. Saya ngerti. Suami itu kan juga harus minta pendapat istri.
Saya nggak mau salah pilih dan nanti akhirnya membuat kamu sedih. Gimana? Kalau kalian setuju, setelah bulan madu, kalian boleh tinggal di rumah Mama. Maaf ya, saya nggak bermaksud untuk ikut campur. Ini hanya sekedar usul. Bagaimana seandainya bulan madunya diundur? Apa? Iya, Adrian. Mama kan pengen banget kamu bisa lulus kuliah. Nah, bulan madunya itu diundur supaya kamu bisa konsentrasi untuk ujian akhir. Gimana? Seandainya Mama dengar ini semua, saya yakin Mama akan percaya kalau saya nggak salah pilih. Anak kamu ada 2 kan? Baru 1, Bu. Tapi menurut kartu saya, kamu punya anak 2. Betul, saya sedang hamil 2 bulan. Bagus. Itu artinya kehamilan kamu lancar. Dan kamu akan punya anak lagi. Tapi kamu harus hati-hati. Anak kamu nggak bakal bawa rejeki. Dan suami kamu bakal kehilangan mata pencarian. Lihat nih. Bakal ada kesulitan keuangan. Aduh, bagaimana cara mengatasinya, Bu? Kartu saya hanya bisa meramal apa yang akan terjadi. Paling tidak, Ibu bisa siap-siap sebelum masalahnya muncul. Kalau Ibu mau, saya akan kasih alamat teman saya. Dia dukun pinter. Dan dia akan kasih Ibu jimat untuk penolak bala. Terima kasih, Bu. Saya mesti bayar berapa sama Ibu? Oh, tarif saya cuma 100.000. Tapi kalau Ibu mau lebihin, saya akan terima. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Mari permisi. Pelit amat sih. Ngasihnya pas-pasan, gak mau ngelebihin. Namanya juga orang lagi susah, Bu. Lagi butuh duit. Kamu nguping ya? Oh, bukan, Bu. Bukan nguping. Cuman nggak sengaja kedengeran sama Umi. Awas kamu ya, Mi ya. Halo? Ana? Kamu di mana? Masih di hotel? Aduh, enak ya. Mestinya kamu ngajak Ibu nginap di hotel itu lebih lama lagi dong. Apa? Makan malam? Di mana? Oh, ya. Ibu akan datang. Iya, Tino juga. Oke. Makan malam di restoran. Umi diajak nggak, Bu? Diajak kan? Pasti Umi diajak, ya kan? Kamu nguping lagi ya? Bukan, Bu. Bukan nguping. Cuman ikut denger aja. Umi, ntar malam saya akan dijemput pakai mobil mewah. Makan di restoran mahal. Sekarang hidup saya sudah berubah, Mi. Saya nggak mau lagi belanja ke pasar, tapi belanjanya ke supermarket. Iya. Kalau ntar Ibu udah ikut kaya, Umi nggak usah bikin lemper lagi kan, Bu? Ya kan? Enakmu. Jadi orang kaya, makan di restoran mahal. Yoha. Lu. Gua kira lu lagi bulan madu. Enggak, bulan madunya kita tunda dulu. Si Ana pengen gue cepet-cepet ngelarin kuliah. Dan gue juga sekarang lagi ngegeber gimana caranya gue supaya bisa ikut ujian akhir. Bagus. Berarti si Ana itu bukan cewek pembawa sial ya? Kan gue udah bilang dari dulu, itu cuman gosip.
Lu lagi percaya gosip, tetangga pada ngegosip, lu dengerin, sehingga lu ikut-ikutan percaya kalau anak simbosial. Sur, ngegosip itu kerjaannya cewek, ya. Lu kan cowok, ngaco lu. Sorry, ya gue ngaku salah, Yan. Yang jelas gue senang sekarang bisa ngeliat lo happy. Thank you. Gue juga pengen ngeliat lu happy. Kapan nyusul? Nyusul kemana, Yan? Nyusul kemana? Kapan nyusul? Kawin. Nggak tahu deh, Yan. Untuk sekarang ini gue lagi malas untuk mikirin cewek. Lu kan playboy, Sur. Masa playboy nggak ada semangat? Habisnya perjalanan cinta gue itu loh, Yan. Penuh liku-liku. Kayaknya sudah saatnya gue harus konsultasi nih. Atau gue minta ramal saja kali ya sama ibunya Siana. Oh jangan percaya ramalan. Lu harus percaya sama ini nih, kata hati. Kata hati? Yoha. Kalau kata hati gue cuma ada Rosita, Yan. Dulo? Iya, Bu. Anak saya akan tinggal di sini dengan istrinya. Tolong kamu siapkan kamar buat mereka. Kamar yang mana, Bu? Kamar Den Adrian. Pakai tanya lagi. Ya, saya kan nanya, takut salah, Bu. Tahu sendiri kalau saya salah, Ibu kan. Ya sudah, siapkan untuk mereka. Baik, Bu. Ya, Mas. Saya mau bicara sama kamu. Ya. Keberadaan saya di sini akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah Adrian. Tapi saya sudah gagal. Adrian akhirnya menikah juga sama Ana. Karena itu kami merasa nggak enak kalau terus-terusan tinggal di sini. Ya. Apa? Mas dan Mbak Vina mau meninggalkan saya? Tolong, Mas. Jangan pergi, jangan tinggalkan saya. Saya sangat memerlukan bantuan Mas dan Mbak Vina. Tolong bantu saya, Mas. Bantuan apa? Membantu dalam menghadapi Ana. Untuk membuat supaya Ana tidak betah tinggal di sini, Mas. Mama benar. Semakin banyak yang menyerang Ana, kan lebih baik. Iya. Please, Mas. Jangan sungkan tinggal di rumah saya. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Ros? Pokoknya Mbak harus tolong saya, harus. Kalau Surya nggak mau tanggung jawab, saya mendingan mati aja, saya mau bunuh diri aja. Tanggung jawab apaan? Surya udah ngambilin saya, Mbak. Hamil? Hai, Tin. Adit, kamu masih di sini toh? Kamu kalau keringetan gini makin cantik ya? Gombal deh. Serius nggak bohong? Saya jadi betah nungguin kamu di sini. Alah, kamu nungguin saya latihan paling-paling karena ada maunya, ya kan? Iya sih. Saya lagi nungguin jawaban kamu nih yang ke Bandung. Gimana? Saya belum sempat ngomong sama Papa, Dit. Papa lagi sibuk banget, pulangnya malam terus. Waktu Papa pulang, saya udah tidur. Paginya waktu saya mau berangkat sekolah, Papa belum bangun. Terus gimana dong? Gini aja, ntar malam kalau saya udah ngomong saya Papa, saya telepon kamu deh. Pasti ya? Oke deh. Sekarang boleh nggak saya nganterin kamu pulang? Boleh, tapi bentar ya, saya ganti baju dulu. Oke, aku tunggu di situ ya. Sher, mereka kayaknya bakalan malam mingguan deh. Mereka siapa? Ya ampun, itu loh musuh bebuyutan lo, si Adit. Akhirnya dia sukses juga tuh, ngajak si anak baru itu pulang bareng. Lo kenapa, Sher? Loh, Sher! Wah, gawat nih, kayaknya bakal terjadi pertumpahan darah nih. Kamu pulang duluan aja, saya pulang diantar teman kok. Nanti kalau ditanyain Tuan, terus gimana, Non?
Saya juga langsung pulang. Sebelum papa pulang, saya juga di rumah. Bener nih. Iya deh, permisi ya Non ya. Jadi langsung pulang nih. Saya kan mau naktir kamu es krim dulu. Jangan, Dit. Nanti papa keburu pulang. Gawat. Yuk. Masih jam 5, ntar aja. Jam pulang papa saya tuh nggak bisa ditebak, Dit. Yuk ah. Aduh, Tuhan. Aduh. Ada apaan, Dit? Ban mobil saya kempes. Aduh, gimana nih? Mana mobil saya udah pulang lagi? Nanti saya ke bengkel terdekat deh. Kalau nggak ada deket gimana? Saya antar kamu naik taksi, ya? Kenapa? Hai, ada yang bisa gue bantu? Nggak perlu. Ban mobil Adit kempes. Tapi nggak apa-apa kok, soalnya gue lagi nggak ada acara. Jadi gue bisa nganterin kalian berdua sampai rumah, ya kan, geng? Gue bilang nggak perlu. Dit, mendingan kamu ngurus mobil kamu deh di sini. Masa mobilnya kamu mau tinggal di sini aja? Saya pulang sama Sherry ya. Tolong dong, Tin, jangan dong, ya. Dit, kalau aku pulang telat, nanti papa marah. Jangan marah ya. Yuk, kita jalan aja, Pak Ugan. Dah, Playboy kampret! Ya Allah, berikanlah hamba-Mu petunjuk, ya Allah. Jadikanlah hamba-Mu ini manusia yang arif dan adil. Jauhkanlah hamba dari segala nafsu dan keserakahan. Kabulkanlah doa hamba, ya Allah. Kabulkanlah. Amin ya Rabbal alamin. Inilah kata hati saya. Saya tidak mau kehilangan kamu, Rosita. Dan kamu harus tahu bagaimana seriusnya saya sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah selesai sholatnya, Ros? Apa kabar, Sur? Alhamdulillah baik-baik saja, Ros. Maaf kalau malam-malam begini saya datang kemari. Karena maksud saya... Saya udah tahu kok. Kamu sudah tahu kalau saya ini... Kamu nggak perlu ngejelasin apa-apa. Saya ngerti. Saya udah ambil keputusan untuk memberikan kesempatan kepada Roni. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Karena sebagai manusia, saya hanya bisa melakukan yang terbaik buat semua. Dan saya harap apa yang saya lakukan ini adalah yang terbaik buat anak saya, buat Roni, buat kamu, dan Rosi calon istri kamu itu. Rosi? Saya nggak mau merebut milik orang lain. Saya nggak mau menyakiti hati orang. Saya tahu gimana sakitnya jika menyaksikan orang yang kita cintai direbut dari kita. Perempuan cuma bikin masalah saja.
Kalau nggak mau punya masalah, nggak usah berurusan sama perempuan. Goblok lo, Sur, goblok. Ana, ini apa sih seperti topi ya? Bu, Bu, maaf. Itu serbet, Bu. Oh, nggak tahu, maklum deh. Baru pertama kali makan di restoran mewah seperti ini. Bu, saya ada kabar baik. Kabar apa? Hah? Kabar apa sih? Cepat dong cerita sama ibu, jangan bikin ibu penasaran. Cerita apa? Apa sih? keluarganya Adrian merestui, Bu. Apa? Benar? Keluarganya Adrian merestui pernikahan kami. Saya diterima sebagai istrinya Adrian, Bu. Aduh, bagus dong. Dan ya ibu saya minta saya dan Ana tinggal di sana, Bu. Tinggal sama-sama. Saya bersyukur, alhamdulillah. Akhirnya Adrian bisa damai lagi sama keluarganya ya. Kamu berarti mau tinggal di istana dong? Maksud ibu di rumah Adrian, iya? Insya Allah, Bu, insya Allah. Terus terang aja, memang ibu sempat khawatir memikirkan masa depan kalian. Bagaimana kalian mau hidup kalau Adrian cuma kerja sebagai pelayan di restoran, ya kan? Nah, sedangkan hidup ibu ya seperti ini pas-pasan. Ya kan, Ana ya? Man? Makan dulu ya? Ya, Mama duluan deh. Saya lagi tanggung, Mah. Kamu sibuk ya? Kalau saya disuruh memilih bekerja atau makan, saya lebih baik memilih bekerja, Ma. Tapi kalau untuk Mama ya saya sempatkan deh waktunya. Mama sangat bangga sama kamu, Man. Kamu sekarang sudah menjadi seorang pria yang dewasa, matang, dan bijaksana. Itu semua kan karena Mama. Jadi seharusnya Mama bangga juga pada diri Mama sendiri. Mama jadi malu sama diri Mama sendiri. Seharusnya sebagai orang tua, Mama lebih bijaksana daripada kamu. Tapi sikap kamu sekarang membuat Mama jadi sadar. Dan sekarang Mama rasanya tidak sabar ingin secepatnya Adrian dan Ana tinggal di rumah ini.